Hello Bak, welcome to my code. Kita akan memasuki seri kedua dari intro. Ya, screencast ini akan ngebahas tentang variabel. Kalau teman-teman kemarin udah ngikutin video sebelumnya, kemarin kita udah review sedikit tentang API atau execution, printing, dan ignoring. Nah, untuk saat ini kita akan coba menyimpan data di dalam variabel. Apa sih guna variabel? Variabel itu dibuat untuk menyimpan suatu data. Contoh nih, misalnya kita andaikan mau login di suatu website atau login di aplikasi apapun atau di sistem apapun, kita harus memasukkan biasanya username dan password. Kayak gitu biasanya. Nah, kalau kita mau buat suatu variabel, kita akan menuliskan nama variabelnya. Nah, untuk saat ini nama variabel yang kita buat sebagai contoh yaitu username. Username. Nah, di Python setelah menuliskan nama variabel, kita memberikan tanda equal atau sama dengan ini. Kemudian, apabila tipe datanya itu string, itu wajib menggunakan petik 2. Nah, apa itu tipe data string? Nanti kita bakal bahas di seri screencast di Digital Nomaden di bagian nomor 4, yaitu setelah variabel ini. Jadi jangan bingung, nanti bakal dibahas juga. Oke, balik lagi di username ya. Username sebagai variabel, dan ini akan kita buat sebagai penyimpan data kita. Nah, contohnya kalau kita mau login, kita masukin username nih. Kita buat misalnya username-nya itu Dino. Nah, ini kita udah buat suatu variabel. Nah, variabel yang kita buat ini bisa kita coba cek value-nya ya. Kemarin kalau teman-teman ingat di screencast yang sebelumnya di file x00.py itu kita printing. Kita coba printing lagi biar nggak lupa. Printing uh, kalau kemarin kita langsung masukin value atau nilai dalam metode printnya. Nah, sekarang yang kita panggil adalah variabelnya. Dalam hal ini username. Ketikkan username, oke gitu. Simpan dulu. Kemudian kita execute. Cara execute-nya jangan lupa tuliskan baris perintahnya Python. Kemudian nama file yang akan di-execute. Nah, ini kita ada di seri kedua, berarti pakai file yang x001.py. x01.py. Oke, kemudian enter. Ups, ada yang salah di situ. Username. Oh, kita tipu di sini. Kita balik lagi ke Vim-nya. Ini kita salah. User. Nah, seharusnya itu username. Itu ada sarannya. Kita pakai username. Oke, simpan. Baik lagi execute Python. Ya, nah di situ kalau teman-teman lihat di konsolnya atau di terminalnya kita bisa lihat ya Python. Nah, itu ada Dino sesuai di baris kelima nih. Di sini kan di baris kelima ada nama variable kemudian value-nya atau nilainya Dino. Nah, kita sudah bisa menyimpan suatu data di dalam variabel. Oke ya teman-teman. Kemudian ini satu variabel. Biasanya kan kalau kita melogin di suatu website ada dua variabel yang dibuat biasanya, username dan password. Kita buat lagi satu variabel yang dinamakan password. Uh, password sama dengan, nah password ini kita misalnya kita mau buat passwordnya adalah password password underscore Dino misalnya. Ini passwordnya ya misalnya. Oke. Kemudian kita print juga nih. Apa sih isi dari variabel password. Password. Oke, gitu ya. Kita simpan, execute lagi. Oke,
Oke, di situ kita sudah memerintahkan kepada mesin untuk menyimpan variabel dan menampilkannya ke layar. Gampang ya. Jadi di variabel pertama di baris nomor 5 ada username yang value-nya adalah Dino, dan di baris nomor 6 itu value-nya adalah password Dino. Itu sesuai dengan apa yang ditampilkan di terminal ya. Nah, di sini kan ditampilkan, kita gedekan lagi dulu. Ya. Ya, di situ Dino dan password Dino. Nah, itu kita udah bisa membuat suatu variabel ya, kawan-kawan ya. Oke. Nah, kemudian apa? Setelah kita udah bisa buat variabel dan udah bisa menyimpan suatu data di dalam variabel tersebut, kita bisa manfaatkan nih si variabel tadi. Contohnya, kita manfaatkan untuk sebagai nanti autentifikasi. Untuk misalnya kita mau login nih, kita buat dulu cara kita tampung lagi username dan password di dalam suatu variabel lagi. Jadi variabel itu bisa kita panggil lagi di variabel lain, di variabel selanjutnya. Jadi untuk membuat code kita atau baris perintah kita lebih sederhana. Contohnya kita buat lagi satu variabel yang akan menampung username dan password. Oke, kita buat misalnya kita untuk autentifikasi autentifikasi kayak gini ya. Kayak gini, kemudian sama dengan kita buat dijadiin dictionary ya, kayak gini. Nanti kita bahas nih apa tuh dictionary, kita bahas. Kita masukin di sini, kita misalnya buat tadi ya username-nya typing terus. Username itu misalnya kita buat. Nah, di sini kan kita udah ngebuat suatu variabel yang berisi banyak variabel. Nah, kayak gini nih. Cara simple untuk ngebuat variabel yang menampung variabel lain, mudahnya kayak gini. Jadi kita bisa panggil lebih sederhana nanti. Kita lanjut dulu. Kita buat username ya di dalam suatu objek. Kemudian kita tulis nama variabel yang bakal kita panggil atau kita simpan di dalam variabel autentifikasi. Kita username, oke, kemudian koma, password, password. Oke. Nah, sekarang kita udah menyimpan dua variabel di dalam satu variabel untuk mempermudahkan baris perintah kita mengeksekusi. Apa yang disebut memudahkan? Jadi baris perintah itu semakin banyak ke bawah, otomatis mesin kita atau perangkat kita akan semakin lama mengaksesnya. Jadi kita buatin jadi dalam satu aja nih biar cepat mengaksesnya. Jadi kalau kita mau nampilin apa itu isi dari variabel autentifikasi, caranya kita link aja dulu. Misal kalau kita mau lihat datanya, ya, simpan, kita eksekusi ya, Python 0x0 tuh. Oke. Nah, di sini udah keluar nih isi dari variabel autentifikasi di baris nomor 11 ini ya. Di baris nomor 11 ini isinya sudah menyampung data atau value atau nilai juga dari variabel yang ada di baris nomor 5 dan 6 gitu kawan-kawan. Nah, ini misalnya biar lebih simpel ya, kita ignoring dulu. Ingat ya, kemarin kita ignoring menggunakan tanda crash di depan.
baris perintahnya. Ya gitu, udah di ignore. Oke, kita execute lagi. Oke, nah di situ variabel autentikasi berisi username-nya adalah Dino, password-nya adalah password Dino. Sama aja. Jadi kita bisa tampung dulu di variabel username di baris nomor 5, kemudian passwordnya kita tampung di dalam variabel yang di baris nomor 6, kemudian kita simpan lagi dua variabel di baris 6 dan 5 di dalam suatu variabel di baris nomor 11, yaitu variabel autentifikasi. Lebih simple. Nah, inilah yang bakal kita pakai nanti saat kita ngedevelop web, ngedevelop sistem, chatbot segala macam ya bakal kita buat di seri-seri Dino selanjutnya. Ya, itu dulu. Semoga kawan-kawan paham. Kalau memang kalian ada yang kurang jelas, bisa tanya di kolom komentar, bisa tanya di grup Telegram kita, kunjungi website kita juga, dan untuk source code-nya udah saya cantumkan di deskripsi.